saya udah pensiun jadi penjual beras. Hah? Kenapa? Pensiun? Mahal banget, nggak balik modal. Itu kan nggak ada hujan sama sekali ya. Nah, itu karena kemarau panjang. Bahasa orang pinternya itu El Nino gitu. Dia kemarau terlalu panjang dan panas yang sangat ekstrim gitu. Jadi petani nggak bisa nanam. Nah, kemarin itu isunya kan sempet naik banget tuh. Ada yang itu loh, ada yang sampai viral motoin beras bansos tapi ada stiker paslon. Itu membagikan beras itu lagi mencalonkan diri. Agak ngerinya itu ada informasi baru kalau di bulan April nanti katanya mau ada impor juga. Kalau misalnya petani itu menjual semua gabahnya, dia akan tetap beli beras. Yang mana beras sekarang itu mahal. Tapi wajar gak sih negara tuh bergantung sama impor mulu kan? Tapi kan kayak yang di titik ya mau gimana lagi gitu kan? Mau gimana lagi? Budaya yang mau gimana lagi itu kan sebenarnya pemaklumannya kita karena kita terlalu sering dikecewakan. Sini mampir. Puasa. Rusuh, ya ampun pusing kepalanya. Udah mau maghrib bu, hati-hati bu, jangan pusing. Iya pusing. Puasa hari keberapa kok kayak udah lemes banget gak sih bu? Nih Maaf ya teh kalau misalnya nggak ada nasi karena nggak tahu nih dari kemarin nyari beras nggak ada, susah terus mau beli yang mahalan dikit aduh saya nggak punya uang, jadi kita hari ini makan somai aja ya. Ini juga XS juga dikasih sama warung sebelah, katanya ada sisa tadi dari tajil-tajil. Aku makanya saya puasa lemes banget bu. Iya. Nasi. Aduh ini saya juga siapin nggak ada nasinya lagi, semoga nambah semangat aja lah. Yang penting kan berkahnya ya bu ya. Iya. Puasa ini. Yang penting berkahnya di bulan puasa. Iya. Ya semoga kita berharap berasnya ada ya di hari-hari selanjutnya gitu, nggak langka lagi. Semoga ada kebijakan ya bu. Kebijakan. Oke, dari ngomongin beras mulu. Welcome back to podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Selamat datang lagi di episode satu di segmen Ramadan. Iya, kita lagi ada di segmen Ramadan, segmen terbarunya Podcast Warung Terminal atau Orkes obrolan via podcast. Jadi nanti podcast ini akan diupload di sosial media Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Ada di mana aja? Di YouTube, Spotify. Jangan lupa juga di Instagram juga kita akan upload beberapa coming soon atau teaser yang akan tayang selanjutnya. Betul banget. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. itu Bu Geci itu tukang warung beras sebelah bu. Iya, aduh, sini Bu. Beli beras nih bu. Iya, barangkali ada ya berasnya. Duduk bu. Kita mau beli beras bu di warung ibu. Aduh, salah banget nih nanyanya ke saya. Sekarang saya udah pensiun jadi penjual beras. Hah? Kenapa? Pensiun? Iya, berasnya mahal banget, nggak balik modal, susah Ya ampun, terus sekarang gimana? Terus sekarang saya masih jualan bekatul aja, boleh nggak sih? maka kita diganti makan beras jadi makan satu. Kenapa bisa mahal bu? Kan kemarin gak mahal tahun lalu. Tahun lalu udah mulai mahal. Udah mulai mahal. Iya, jadi tahun lalu itu tuh udah mulai naik tuh di Agustus, tapi kan gak banyak ya, kayak di beberapa daerah aja gitu. Saya juga belum kedampak nih, belum, ya masih bisa lah buat beli modal, Beli beras dan balik modal. Oh ya. iya gitu maksudnya. Oh ya. Gitu. Nah sekarang nggak tahu nih juga di
pasar induk Cipinang itu harganya aja udah dipatok 14.000 setengah. 14.000 sekiloan sekilo. Ya Allah, mahal banget, Bu. Terus yang di pasar sini berapa ya kalau misalnya transportnya dari sana juga? Teman saya yang masih jualan beras itu tuh ada yang cuma ngejualnya 14.500, ada yang 15.000, ada yang berani jual 16.000. Tapi kan dia tahu kalau itu akan laku gitu. Itu yang biasa aja itu. Beras yang biasa dong. Biasa ya. Oh, yang premium udah 17 ke 18.000. Hampir 20.000, 40.000. Sedih banget, makanya nih saya nyiapin gitu karena nggak ada nasi. Baru beras, masa kita makan beras doang gitu kan, belum beli lauknya. Iya, betul. Kenapa bisa gitu, Bu? Emang kemana petani? Petaninya ada petaninya. Ada hasilnya kok nggak ada sampai langka gini sampai nggak ada gitu. Kemarin itu kan nggak ada hujan sama sekali ya. Nah itu karena kemarau panjang, bahasa orang pinternya itu El Nino gitu ya kalau boleh disebut gitu. Jadi dia kemarau terlalu panjang dan panas yang sangat ekstrim gitu. Jadi petani nggak bisa nanam. Harusnya kan udah panen nih kemarin dan November Desember itu udah mulai tanam lagi gitu. Nah ini enggak, tanamnya itu baru ada hujan kemarin Januari. Nah ini mundur lagi nih di beberapa daerah, kemungkinan besar ya mundur sampai Maret gitu. Jadi kayak stop di petaninya nggak bisa nanam, nggak bisa panen juga. Terus juga ada isu ini loh, yang Rusia perang itu kan masih tuh. Itu ngaruh juga ke kita. Aku kira sama angin doang. Aku mah juga mau sama angin doang. Sama angin. Sama angin. Ternyata bukan sama angin doang. Terus Enggak. emang Perang itu berpengaruh ke ini bahan bakunya pupuk. emang kita pupuknya dari sana. Bahan baku pupuknya di Indonesia itu nggak ada. Jadi di kita itu hanya memproses aja gitu. Bahan baku utamanya nggak dari Indonesia. Gimana nggak langka, hujan aja nggak ada, terus bahan pupuknya nggak ada, gimana mau nanam ya petaninya Tapi juga ya? iya, berarti yang paling sedih petaninya. Apa satu lagi? Ini kan kemarin baru ini ngomongin nggak sih? Balai. Apa? Sama apa? Itu yang kemarin ada bagi-bagi ya. Oh, bagi-bagi ya. Kemarin makanya pas Saya nggak kebagian. saya kebagian, makanya kayak kemarin ada kok, sekarang kemana semuanya? Ya 5 kilo buat berapa hari itu? Iya sih, cuma kenapa kemarin dibagiin? Emang itu punya Iya, sebenarnya kan Pak De? iya. Pak De yang bagiin sih. Oh iya Mbak, ini agak deket ya Mbak. Oh iya, diberi sini. Jadi apa yang aku deh? Yang kemarin itu kurang tahu ya ini punya Pak De atau bukan gitu. Tapi kan secara marwahnya gitu beras yang ada di Bulog yang kita tahu itu kan untuk cadangan pangan, untuk bansos gitu kan. Nah kemarin itu isunya kan sempat naik banget tuh. Ada yang itu loh, ada yang sampai viral motoin beras bansos tapi ada stiker paslon. Saya sih denger sih kabar di Facebook tuh saya lihat Emang gitu. yang membagikan beras itu lagi mencalonkan diri? Iya, gitu. Jadi kayak itu kan isu ya, yang kemudian rame banget sampai viral, counter attack di mana-mana. Tapi kan kemudian dari situ kita tahu bahwa beras itu bahkan cadangan yang ada di Bulog itu tuh menjadi salah satu produk politik, gitu. Produk politik dan mendukung politik. Begitu. Oh, berarti kalau misalkan Bulog dijadiin bahan politik, berarti yang mempolitikan yang minta. Ya, we don't know. Oh, Kita nggak tahu siapa, maksudnya kayak yang dengan kondisi politik Indonesia yang sekarang gitu ya, kita sebagai warga negara yang ya saya hanya masyarakat di kalangan bawah gitu kan, Apalagi gini yang punya warung ini. butuh makan. Iya. jualan beras aja sampai pensiun ya kan. Beras sampai pensiun juga. Apalagi yang ini saya biasanya juga jualan nasi, sekarang nggak sedia nasi. Iya. Saya udah kayak, aduh nggak deh dulu gitu. Iya, Takut dikiranya mahal gitu kan, nggak mau balik ke sini lagi, mending saya nggak usah jualan deh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada beras nih yang langka tuh, terus kita dikasih Bulog mulu, emang
kita harus selalu makan yang beras dari Bulog itu. Sampai kapan? Makanya kalau bapak itu kita makan beras yang ada aja dulu. Ya sampai kapan? 5 kilo misalnya nih kan untuk berapa hari? Apalagi mau dijual nggak mungkin kan ngandelin Bulog. Syukur apapun sekarang yang ada. Nggak mungkin kita ngandelin Bulog tuh. Gimana? Bener nggak mungkin kita Gimana Bu Geci? Gimana Bu kalau nggak ada ngomong aja gitu kan. Kamu ada lumbung. Ngomong banget. Iya sebenarnya ada. Saya aja biasanya beli di Ibu Geci, sekarang Bu Geci nggak jualan, gimana saya belinya? Iya sebenarnya Bu, jadi gimana Bu nih? Gimana ya yang di benar tadi kata Bu Nisa gitu kan, kita nggak mungkin terus-terusan mengandalkan Bulog gitu kan. Berapa sih yang dipunyai Bulog untuk sampai berapa lama gitu, meskipun kemarin beritanya disampaikan bahwa beras Bulog ini bisa sampai untuk Ramadan dan Idul Fitri aman gitu. Tapi Terus kan beres Idul Fitri kita nggak makan. nah itu Makanya, aduh, Makan daging makan daging doang. nanti pas Idul Fitri, bukan pas Idul Fitri sih, maksudnya di bulan-bulan April petani-petani kan udah pada panen lagi tuh. Nah itu mungkin bisa tertolong dari situ ya. Cuman rada ngerinya itu ada informasi baru kalau di bulan April nanti katanya mau ada impor juga gitu. Oh bagus dong. Berarti kan makan banyak. Iya, ini kita bisa buka lagi warung beras. Iya, saya Iya juga juga bisa jualan ya. lagi. Hidup impor. Gak boleh gitu, Teh. Bang Azan ya, saya gagal. Nanti dulu ini banyak Mas. Wah, dalam hari yang Mumpung ibu di sini, ibu buka puasa. buka puasa di sini dulu. Wah boleh nih. Ini ada es. Ada air putih dulu. Air putih dulu ya. Oh ya boleh. Makasih. Ini iya Dicoba dulu. Kapan lagi coba? Ini ada es oye, ini ada es apa? Thank you. Es Teler. teler Teler sama es oyen, ada somai batagor. Kalau di tempat saya yang ini sih yang es teler tuh. Oh iya, berarti kembali ke rujukannya. Salah. Ibu nggak salah, dia nggak salah. Iya. Oke siap. Ini saya boleh minum ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada beras. Nggak ada. ASMR ya? Nggak ada beras. Tapi kan minum pakai air. Minumnya pasti pakai air kan? Betul. Iya. Betul, ya. Belum sih, belum kebagian susu. Oh iya baru. Masa? Daftar dulu, nanti ada apa yang dapat lagi. Iya, Nino, balik. Ini saya juga iya kayaknya kalau misalnya ada gitu ya Bu ya, mau daftar juga sih. Tapi kayaknya kalau mampu beli mau beli aja lah Bu ya. Iya. Kalau ada barang Bu. Iya kalau ada barangnya balik lagi ke beras. Iya. Tadi Bu Geci kenapa kayak nggak setuju gitu kalau misalnya kan petani panen nih, terus ada impor kan bagus ya, banyak ya berasnya jadinya. Saya kan Beras jadi murah lagi Bu. Iya. Angka. iya sih, saya juga bisa jualan lagi kan. Iya kan? Cuman orang tua saya petani. Gimana ya kalau Efeknya gimana? Iya kalau misalnya impor masuk nih, beras Oh, impor ini masuk pas lagi panen, harga gabah kan sekarang lagi naik-naiknya tuh. Kalau nggak salah sekarang gabah basah yang baru panen aja tuh sekitar udah nyampe 6.000, 7.000-an gitu. Itu basah. Itu basah yang baru panen gitu. Kering kan, Belum Bu, ya? kering. Kalau kering itu udah sampai ada yang sampai hampir 8.000 kemarin sempat. Nah, Berarti sekarang bagus dong petani kaya. Iya, sekarang petani kaya dong. petani yang nyimpan gabahnya sendiri. Kalau misalnya dijual semua, Oh iya ya, jadinya kalau kita beli semua kalau misalnya kan nggak ada juga. gabah panennya petani dijual semua nih, petaninya dapat uang Ya. untuk ya sebagian buat nyicil hutang lah, yang nanam gitu kan biasanya. Selebihnya buat beli apa? Beras. Agak lucu juga sih ya. Beli beras. Itu Jadi bisa itu gini-gini juga nggak? ini kalau di sini kayak gini. Samanya nggak? Nanti aja. Iya, nggak susah ya. Apa kok jadi gini? Berarti harga beras tinggi tuh tidak menjamin petani sekarang sejahtera juga ya? Iya, tidak menjamin petani sejahtera juga gitu. Kalau misalnya petaninya masih ada nyimpen gitu, katakanlah, ya buat sampai
nanti beres lebaran gitu ya mungkin aman gitu kan, maksudnya kayak yang enggak Siapa yang mau makan? Gak zaman petani sejahtera. nggak ngejamin petani sejahtera juga gitu loh. Cuman di satu sisi memang ada petani yang mensyukuri bahwa gabah naik nih gitu. Tapi kan balik lagi seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya petani itu menjual semua gabahnya, dia akan tetap beli beras yang mana beras sekarang itu mahal gitu kan. Sementara kan keperluan petani nggak cuma beras, tadi lauk-lauknya. Iya. Belum kalau misalnya sekarang mau Olahan lagi gitu kan. lagi Oh iya. racun buat nyemprot gitu-gitu. Gitu. Ini juga sebenarnya yang baru aku nggak apa sih? Aku baru nggak kalau misalkan kenapa petani dijual terus beli beras lagi, karena petani itu tidak menghasilkan beras kan? Tidak semua petani menghasilkan beras, tapi menghasilkan gabah. Semua petani itu menghasilkan gabah. Iya, tapi Yang menghasilkan beras itu penggilingan padi. penggilingan padi. Kenapa jadinya kalau beras naik tuh belum tentu petani juga Sejahtera juga. karena yang naik harganya beras, bukan hanya harga gabah. Tapi berarti yang di penggilingan tadi bisa aja stop dong. Kan itu kan mereka milih buat nyimpen beras, gabahnya. Iya benar, kemarin kasus yang di kabupaten ya, katakanlah di Boyolali, Sragen gitu kan, Klaten, Madiun, Ngawi gitu. Cari berasnya kayak ke sana ya, nyari berasnya ya. Ya Mungkin sih saya emang touring untuk daerah situ mulu putar-putar terus hidupnya. uring, gak cuma di pasar induk aja nyari beras nih. Kalau misalnya butuh yang lebih murah kan bisa langsung ke penggilingan. Iya sih, langsung banyak ya. Iya dong, jadi harus mikir Musim-musimnya. enggak lah, gila. nyimpan beras itu nggak bisa lama juga loh, coba bayangin ya. Kutuannya. Iya, kutuan, terus berubah warna, terus Tumbuh padi lagi enggak? enggak sih gue ini. Tadi mau ngomongin apa ya? Itu penggilingan padinya tuh. Penggilingan padinya jadinya gak giling kalau petani gak jualan. Iya, kemarin di tempat saya biasa ngambil barang tuh ya gue ya, itu penggilingan udah pada bilang lu nih ke saya, aduh bu nggak ada nih barangnya gitu, kita nggak bisa bersaing harga gitu dengan penggilingan yang lebih besar, pengusaha yang memiliki modal yang lebih besar gitu. Ada juga yang penggilingan yang memang mereka udah siap sedia nih mau nombokin gitu, yang biasanya mereka belinya cuma 5.000, itu kemarin 6.500. Oh ya udah deh, aku nggak masalah, beda 100.000 dari yang di iniin calo dan tengkulak. Itu ya tetap nggak kebagian karena udah bener-bener rebutan banget gitu loh. Bayangin aja ada cuma segini terus yang rebutan banyak banget gitu ya. Iya. Saweran nih jadi. Iya, itu juga yang bikin mahal juga sih kayaknya ya. Kayak efek domino gitu ya. Padahal kayak iya, kita tadi ngomong soal dari yang pupuknya nggak ada, terus habis Angin. itu Jangan lupa salaman angin. L apa tadi? El Nino, terus aduh berasnya jadi langka, terus petaninya ngejaga buat gabahnya nggak dijual, penggilingannya stop. Aduh, ekonomi di sana di desanya nggak ada, apalagi kita nih yang nggak jualan nasi, Makanya- Ibu Beci sampai nggak jualan beras lagi. Makanya impor. Ya jangan. Oh ya benar. Maksudnya Impor di waktu yang tepat ya nggak sih? iya, boleh impor, tapi kemudian di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu salah satunya jangan pas petani panen gitu loh. Kalau misalnya sekarang lagi krisis nih, ya mungkin di bulan Desember kemarin gitu kan. Bulan Desember kemarin kan sebenarnya juga masuk impor kan. Itu, tapi kan iya mungkin kebutuhannya sangat banyak. Iya kan. Kemarin Februari kemarin kan sebelumnya kan itu. Benar. Rencana impor ini nanti April ketika April. petani panen. Isunya sih gitu. April kan ada Lebaran. Berarti selama Ramadan sampai Lebaran gitu kita tetap khawatir dong. Ini nggak ada beras atau gimana gitu. Iya, stoknya sekarang masih ada sih, tapi kemudian Masih ya? kan karena pergolakan harga yang sangat tinggi gitu, pemerintah juga mencoba untuk mengeluarkan produk-produk dari Bulog gitu kan, untuk kalangan menengah
ke bawah gitu kan kalau misalnya menengah ke atas itu kan dia lebih suka yang premium ya. Betul. Gitu. Nah, Banyak sih sekarang jenis beras ya. iya. Premium. Kenapa sih saya promosi ke sana? Terus kayak untuk menengah ke bawah itu mungkin ya ada yang tetap mau premium, ada yang suka ke medium yang harganya lebih murah gitu. Kemarin Bulog ini mengeluarkan beras SPHP. Bentar saya nyontek dulu ya. Iya, boleh Panjangannya apa? Ibu Yati juga semai. Ini ngomongin beras nih, jilbab saya kemana-mana nih, tolong. Ini yang di depan perhatikan. kita ya, tolong ya. Nih, beras SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini kemarin tuh dijual di harga 55 sampai 58.000 per 5 kilo. Nah, sekarang kan yang ya lumayan apa kayak harga normal beras pada umumnya kan. Kalau dari review-reviewnya itu berasnya cukup bagus ya. Karena klaim dari pemerintah itu kan untuk beras Bulog ini tuh dia standarnya sebenarnya seperti premium. Beras premium itu kayak yang dia banyak yang utuh, kayak kalau misalnya kalian beli beras terus banyak yang patah-patah Namanya patah-patah. itu kan kayak yang aduh gimana Nggak sih banget gitu ya. Nah, ini Aku jangan geser. Oh gitu. Teman sengaja nyender saya ya? Duh. Oh, nggak pernah biasa bersandar. makanya cari sandaran. Iya. Jadi dia kayak banyak kalau premium itu tuh beras patahnya dikit gitu loh, kayak yang paling cuma 15% gitu. Kalau medium itu 25%. Jadi kayak ada tapi nggak banyak gitu. Klaimnya kan dia gitu ya, tapi untuk jualnya itu di harga beras medium gitu. Dan kan biasanya klaimnya beras Bulog itu kan berasnya nggak bagus ya. Iya kan? Iya kan? Reviewnya sih. Reviewnya gitu lah. Iya, agak kurang bagus. Iya, reviewnya kan nggak bagus gitu kan beras Bulog itu. Nah kemarin ketika ini keluar si beras ini tuh beberapa review mengatakan bahwa ini tuh oh ya ini lebih mending lah daripada beras-beras Bulog yang lain. Selain beras-beras premium yang memang diproduksi oleh Bulog ya. Bulog itu kan selain cadangan pangan yang dari impor itu, mereka kan juga memproduksi beras sendiri. Tapi berasnya beras premium. Mereka kan tarum, iya. Mereka punya penggilingan sendiri sebenarnya untuk memproduksi beras-beras premium. Gitu. Kalau misalnya impor, emang kita impor dari negara mana aja? Indonesia tuh biasanya. Dari Thailand, dari Vietnam, dari India yang kemarin Emang Thailand nggak pernah El Nino kan Kita, iya, dekatan kita. aduh kalau ngomongin itu tuh jauh kawan. Oh ya. Enggak kalau maksudnya kayak yang di Thailand, mungkin kayak negara-negara seperti Thailand, Vietnam yang tempatnya Indonesia sering impor gitu kan, India gitu. Oh iya, kemarin kenapa mahal mungkin juga sempat karena India menutup kartel impornya gitu Karena ya. politik ya? Karena El Nino juga salah satunya, dan yang lain halnya itu karena politik juga gitu. Jadi mereka kayak mengamankan dulu nih stok pangan gua. Iya, gitu. Itu terus ya kenapa Thailand itu bisa lebih berdaya daripada di Indo? Ya karena tata kelola pertanian mereka mungkin lebih apik gitu ya, lebih bagus gitu, lebih rapi gitu. Jadi kayak yang dari hulu ke hilirnya itu sudah tersistem gitu. Nah sementara di Indonesia itu masih mencoba untuk membuat sistem itu gitu. Masih belajar. Masih mencoba gitu. Tapi wajar nggak sih negara tuh bergantung sama impor mulu kalau misalnya kelengahan gitu-gitu? Kamu kalau bergantung sama dia, emang kebahagiaan kamu digantungkan oleh dia, emang kamu suka? Iya enggak sih. Nah ya Sedih. Sedih kan Bu? Tapi kan kayak yang di titik ya mau gimana lagi gitu kan? Sekali lagi, mau gimana lagi? Sekali lagi kayak mau gimana lagi? Ini jadi ikutan. tapi maksudku kayak yang kita tuh klaimnya adalah negara agraris. Lagu masa kecil yang mungkin kita tahu gitu ya. Hanya kolam susu, kain dan jalan untuk
Iya, itu apa? lirik gini loh, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah gitu, itu kan maksudnya kayak yang dulu lu lempar kayu aja nih ada nih makanan gitu kan. Nah kalau sekarang Lempar togel. lempar kayu lempar kayu kan sekarang lempar kayu yang tumbuh bangunan kawan. Tapi emang benar kan, itu kenyataannya gitu. Bahkan di beberapa kasus gitu ada pembangunan pabrik gitu katakanlah di suatu wilayah, atau perumahan gitu, ada petani yang mempertahankan lahannya ya tetap dikepung gitu, kayak hanya sepetak lahannya dia aja yang kemudian di kiri kanannya pabrik gitu. Jadi untuk sumber airnya, untuk akses dia ya percuma juga, apalagi posisinya di tengah, mau nggak mau kan harus dijual juga gitu, nggak kompak. Nah, iya, jadi kayak yang sekarang tuh gimana ya, kalau kata kenal Pak Sajogjo nggak sih? Saya juga nggak kenal sih, saya kenalnya dari buku-bukunya aja. Siapa sih? Sajogjo. Sajogjo. Sering dengar sih. Di warung sini sekarang terminal banyak yang ngomongin beliau. Oh gitu, iya bagus kalau gitu ya. Beliau itu tokoh sosial, beliau itu tokoh agraria, tokoh reforma agraria gitu kan. Beliau tuh bilang terkait dengan tragedi kemanusiaan gitu, dimana populasi manusia itu lebih tinggi daripada tempat hidupnya dan juga sumber makanannya. Jadi kayak yang Pak Sajogjo itu kan udah sangat ini banget ya, maksudnya kayak udah orang lama, bukan orang lama sih, maksudnya kalau dibandingkan dengan kita gitu kan, beliau kan udah sangat senior gitu, aku tidak mau menyebutkan udah sangat senior gitu, dan itu kejadian gitu sekarang. Maksudnya kayak yang kalau misalnya dari dulu tuh mungkin itu sebagai kisi-kisi aja ya, tapi kan kemudian sekarang kejadian gitu, tragedi kemanusiaan ini. Dan tadi yang mau gimana lagi, itu kan sebenarnya budaya, boleh gak sih aku sebut budaya? Sebut aja semua, nanti kalau mau disensor akan ada suara telolet Dari bis-bis yang lewat di warung ini. semua diungkapkan gitu. Nanti bagian itunya Nanti kita konsultasi lagi. Iya. Tadinya memang ya? Lupa. Pak Sajogjo bilang mau gimana lagi? Budaya. Terkait budaya yang mau gimana lagi, itu kan sebenarnya pemaklumannya kita, karena kita terlalu sering dikecewakan. betul. Jadi kalau udah sering dikecewakan itu semua gimana lagi? Iya, berharapnya gitu Bisa apa berharap kepada pemimpin negara ini? Iya kan? Iya, makanya kayak yang apalagi makanan pokok di Indonesia, balik lagi ke beras ya. Makanan pokok kita masih beras. Memang pemerintah kita dan kayaknya semua NGO sekarang tuh kayak NGO tuh apa ya bahasanya, LSM apa, organisasi pemerintah gitu kan, juga berusaha untuk kayak melakukan gerakan untuk ya makanannya jangan beras aja dong. Gitu. Mari kita bahas ya gerakan. Tapi kawan, coba ada nggak lahannya? Emang selain beras apa aja, Bu? Iya, bisa. Kemarin waktu itu kita ngobrol sama Pak Nanta ya? Singkong, terus sagu, terus sorghum. Instan. Nggak boleh. Baik. Ada sorghum, ada sagu, ada Talas, gitu kan. Gitu, biu-bian gitu kan. Tapi kan kemudian Siapa yang nanam? produksinya gimana ya kan, siapa yang nanam ya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia Timur karena mereka apa ya, Mau gimana lagi? bukan Ada aksesnya juga. Iya, lokasi wilayahnya itu dari dulu, dan nenek moyang mereka juga sudah dari dulu makan itu gitu. Misalkan sagu gitu di Papua ataupun di Sulawesi gitu kan, itu mereka makannya sagu gitu kan. Cuman ketika beras menginvasi di sana gitu, ya mereka menukarkan, tahu nggak sih konten-konten yang mama-mama Papua gitu gendong anaknya nuker di warung. itu ya, tahu. Iya, yang pertama mie instan, yang kedua pasti ngomongnya beras.
Iya kan? nukerin dari hasil panen mereka gitu kan ya. Banyak lah pokoknya, Iya. sebanyak itu ditukar hanya untuk sebungkus instan. Iya. Iya, itu sedih banget. Itu sedih nggak sih? Iya, iya. Nah itu yang kemudian ya apakah beras ini akan jadi seperti itu juga gitu? Maksudnya kayak dalam artian kayak kita belum ada nih opsi pangan yang memadai untuk menggantikan beras gitu. Dan selain opsi pangannya sendiri, kebiasaan makan orang Indonesia, coba aku tanya deh, kalian sehari bisa nggak makan nasi? Nggak makan nasi, nggak makan. Kalau menurut sobat-sobat Tadi panas nasi di Padang. rumah gimana? Iya, coba kalau teman-teman di rumah udah bisa menggantiin makan sama, Dari nasi gitu kan? tapi bukan instan ataupun Roti ya? Roti, ya. gandum kayak Yang pangan lokal Indonesia gitu. Coba nanti di komen ya, apa aja yang udah kalian makan selain nasi sehari-hari, atau masih budaya sama kayak kita ya, nggak makan nasi ya nggak makan nasi gitu kan. padang. Nasi padang, benar, nasi padang. Iya gitu, maksudku kayak yang beras nih sangat krusial. Dan dengan kondisi yang sekarang, kalau misalnya pemerintah gitu katakanlah nggak segera mengambil tindakan, meskipun sekarang sudah ada ya tindakannya, salah satunya tadi Disebut aja itu. enggak maksudnya salah satunya tadi ada impor, operasi pasar, terus kayak yang mengeluarkan produk-produk beras yang lebih, itu operasi pasar juga sih maksudnya, tapi kayak udah siap nih. Betul. enggak, kayak mengeluarkan produk mereka yang lebih bagus untuk dijual di pasaran gitu, meskipun bukan operasi pasar. Betul. Gitu Iya, iya. itu gitu. Membuat lumbung Membuat lumbung pangan ya, seharusnya itu program lumbung pangan itu sangat bagus sebenarnya. Maksudnya kayak yang apa namanya, di daerah itu lumbung pangan itu kan ada di pergabuktan ya, yang ada di per desa gitu. Nah itu kalau misalnya berjalan dengan baik gitu, nggak mungkin di Indonesia itu akan kekurangan pangan beras gitu. Karena kayak kalau misalnya ada krisis kayak sekarang gitu, warga desa bisa ke lumbung gitu. Nanti kayak mungkin bisa kayak ini loh, sistemnya sedulur sikep, tau nggak? Kayaknya tuh ada di Jawa-Jawa tuh kayak yang kesepuan-kesepuan di Sunda tuh kayak gitu kan. Kayak masyarakat adat di Iya, masyarakat adat gitu. Terus kalau yang di Kalau daerah sini mah daerah terminal mana ada lumbung pangan. lumbung pangan ibu aja tutup. Iya. Bergantung pada Iya, lumbung ibu. saya sendiri nggak punya lumbung nih. Lumbung saya tutup nih sekarang. Lama-lama lumbung tutup, lambung kita juga ikut tutup. Iya, karena soalnya saya juga nggak bisa nimbun gitu. Kalau misalnya saya bisa ada tata cara menimbun gitu, saya malah nimbun. Jangan lah, Bu. nimbun beras itu, Bu. Emang yang nimbun-nimbun gitu diuntungin gak sih kayak Iya gitu? nggak tahu, tapi harusnya untung dong. Maksudnya kayak sekarang lagi naik nih, saya nimbun dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Oh, terus dikeluarin sekarang karena mahal. Nah, tapi kan kemudian kalau misalnya masih dalam bentuk beras, itu kan tadi yang saya bilang itu loh, kutuan, berubah warna. Terus kalau misalnya udah kutuan tuh, rasanya udah nggak layak gitu loh dikonsumsi gitu. Jadi kayak bukannya untung, saya malah buntung nanti, gitu. Yang dirugikan lagi-lagi masyarakat menengah ke bawah sih kayaknya ya. Iya. Ada. Dan mereka juga, maksudnya masyarakat menengah yang dulunya ke premium gitu, beras yang lebih baik, yang dengan kualitas terbaik kalau artinya gitu ya. Nah itu ke medium, Turun lagi. turun. Lah, berarti saingan kita makin banyak dong yang bawah ini ya. Iya, makanya. Turun lagi. Saingan yang bisa di medium. Ya apa? Kan beras tipenya hanya dua, premium dan medium. Gua tadi kok gitu. Batagor nih. Gak nasi Batagor nih. Batagor dari terigu nggak sih? Iya. Ibu gak sih Batagor nih? Ya. Berarti jangan selalu menyalahkan iklim ya. Iya, jadi iklim itu tuh bener sih, bener jangan terpaku lagi. Iya, jangan lagi. Ya, cari kebijakan yang tidak aja. Iya. jangan ada kebijakan yang ada. Nggak ada. Pasti Belum. Entah kalau ada proposal ya belum sih. Kita kan lihat aja. Next presiden ini apa kebijakan Yang gak akan diambil soal beras-beras ini ya. gitu kan, kayak tadi jangan impor pada saat petani Indonesia lagi mau panen gitu, karena nanti ketika impor petani panen berarti harga beras turun lagi dong.
beras di petani jadi laku, gabah petani jadi murah dan sangat murah dan sangat ya, jadi lagi modal. Nah jadi kayak kemarin kemarin saya nggak bisa makan nasi gara-gara nggak ada gabah, nggak panen. Sekarang udah ada gabahnya nggak kejual gitu kan. Karena kayaknya kalau misalnya beras naik, apapun yang kayak saprotannya petani itu naik juga nggak sih? Iya, makan dulu. Boleh. Jadi itu juga kita juga Di sini sepertinya podcast semuanya. Jadi podcast semuanya. dan itu juga kita jangan terlalu bergantung sama beras sama nasi. Kita bisa coba untuk ke pangan-pangan lokal, jangan apa-apa nasi dan betul. Itu gimana Bu, bener kan? Kalau dari Benar. jangan terlalu tergantung sama makanan beras. Jadi kalau nggak ada beras ya kita coba lah makan makanan lokal kayak misalkan tadi ada singkong, talas, singkong rebus, dan itu sehat luar biasa. Kita kan nggak tahu kalau misalkan berasnya sekarang kan udah pakai banyak kimia ya, pupuk kimia, Jangan gitu bisa penggilingan dicampur lagi. terus diulek nggak ya? kok makin lama makin drama ya podcast ini ya. Tadi soal saprotan sapu tahu enak nih kayaknya ya. Lapar. Soal saprotan ya, apakah ketika harga beras naik, harga gabah naik, saprotan juga naik? Belum tentu. Kayak kalau tadi kan kelangkaan pupuk gitu kan karena ada sumbernya gitu kan. Nah, penjual obat-obatan racun-racunan kimia gitu kan untuk hama penyakit padinya, itu kan juga mereka sudah menentukan harga di awal gitu. Jadi nggak ada Dan banyak variasinya gitu. Petani bisa memilih mau yang paling manjur dengan harga yang mahal, yang memang dari awal udah mahal, atau ya yang biasa dipakai aja lah tapi nyemprotnya intensitasnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi nggak selalu ketika harga gabah naik harga saprotan itu naik juga gitu. Tapi yang biasanya nih ya, harga gabah turun, harga beras naik, biasanya tuh gitu. Tapi kalau misalnya saya tuh pernah dengar kalau misalnya harga berasnya naik, tenaga kerjanya yang naik. Masa sih? Yang itu tuh yang kayak buruh tandurnya atau apa, dia tuh enggak gitu loh, kayak lu beras lagi naik, jadi dia minta mahal seharinya Tapi ya naik berapa gitu. beras gitu nih. Emang kalau yang Nggak kayak saya Bu, saya bosin. apalagi kan kalau padi kan nggak bisa kayak kebun ya, tanaman kebun. Kita dibatasin cuma 2 hektar paling mentok. Oh ya? Iya, cuma 2 hektar kepemilikan. Oh, kepemilikan. Tapi kan coba saudara-saudara saya yang ada di desa itu lahannya nggak nyampe 1/4 hektar juga sih. Maksudnya lahannya cuma kecil-kecil banget. Dan kalau beras tuh petani itu nggak pernah untung sih. Iya, tapi kok bisa bertahan ya? Ya kan saya jualan beras. Jualan mah orang beli kan langsung konsumen gitu, jadi ya untung-untung aja kan. Untung-untung aja gitu. Yang nanemnya ini, yang berusaha tani ini, yang itu. Karena kan petani kayak ibu nih pensiun semua, gimana Bu? Sedih kan? Penjual beras lagi. Ya, Petani kayak ibu nih, penjual beras yang pensiun nih. Kalau petani harusnya juga pensiun semua, nggak laku-laku. Oh iya. Untung kalau jadi petani. Wah, Apa yang dibeli ya? Jualan? kalau iya tuh jadi bangunan. ya kalau Bisa ya masuknya. masuk sih, masuk. Nggak maksudnya kalau mencoba. kalau petani nih katakanlah mogok gitu kan untuk menjual apa namanya, menjual gabahnya gitu kan, yang paling dirugikan pasti yang pertama adalah konsumen. Satu, petani itu enggak, maksudnya sekarang itu petani padi ya terutama, mereka itu tuh menanam ya karena saya petani gitu. Jadi kayak nggak hanya Separuh jiwaku petani. uang gitu ya, gitu. Tapi saya enggak juga sih. Kali gue kan petani gitu. Gue jualan beras, ibu saya jualan nasi. Shout out buat petani-petani di luar sana. Aku bangga padamu. Iya, Love banyak-banyak. loh banyak gitu. Jadi Bu, kita nih sebagai generasi yang paling nyebelin Bu. Katanya Gaza itu paling nyebelin ya kan Bu? Genza tuh dari tahun berapa ke berapa sih? 95 deh. 97 gak sih? Oh kita masih Gaza.
Aku juga Oh, sama ya? Iya. Oke. Apa? Iya Bu, sabar ya Bu ya, mau terawih dari Ini sebagai generasi Z ini apa tindakan kami terhadap kehilangan beras ini, Kelangkaan beras. Barangkali jangan sampai sih ya, tonton selanjutnya harusnya jauh lebih baik dan daya kelangkaan ini makin diminimalisir ataupun nggak ada sama sekali gitu ya kan. Iya. Kalaupun ada, kira-kira situasi kedepannya tuh kita harus ngapain gitu. Mungkin mulai sekarang tuh membiasakan untuk menambah jenis makanan ya. Maksudnya kayak yang tidak langsung menggantikan beras pure karena ya saya sendiri juga masih belum bisa gitu kan. Kalau misalnya sehari itu ya paling enggak makan nasi sekali gitu. Tapi kemudian kita sehari makan 3 kali. Iya. Di 2 kali atau mungkin Perfectnya ya itu ya. Iya, maksudnya sekali ya makannya hari ini. saya mau makan kali. Dasarnya Ngomong. Nah itu enggak, maksud saya kayak yang kita udah bisa mulai nih untuk makan makanan yang enggak beras gitu. Maksudnya kayak pagi nih singkong gitu, siang nasi, malamnya nanti nyemil ubi gitu. Coba sanggup nggak? perfect. Iya perfect gitu. Jadi kayak yang pelan-pelan lah kan, kalau misalnya ada pasarnya gitu kan, pasti akan ada yang memproduksi Betul. gitu. Hukum supply demand. Iya. Kalau misalnya ada barangnya nih pasti ada permintaannya gitu. Kalau ada, meskipun sangat kecil ya, dan itu mungkin yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Sekecil itu. Sekecil itu. Tapi itu sangat berdampak kalau dilakukan oleh banyak orang. Iya benar. Jadi kita nggak tergantung lagi dengan beras gitu, tapi kita punya opsi-opsi lain kayak yang aduh beras mahal nih, aman aja kan aku bisa makan tales. Iya, pengennya sih gitu ya. Kayak berubah kayak gitu, dan yang menyesuaikan pun lambung ya. Iya benar. Lambung kita juga harus menyesuaikan, karena kan kadang ada orang pengen kayak gitu tapi kalau nggak masuk nasi tetap sakit gitu lambungnya. Ada juga kayak gitu. Jadi emang harus pelan-pelan sih, nggak perlu Nggak bisa langsung non nasi Iya, gitu kan nggak itu nggak bisa. bisa. Tapi kalau misalnya keadaan nggak ada, jadi ya udah batagor cukup. Tapi jadi iya jangan. Iya kan aku juga harus pelan-pelan sama kita tuh harus pelan-pelan. Jadi sobat banget semua atau para gensi-gensi yang nonton ini, untuk kedepannya dibiasain pelan-pelan. Kita ganti karbohidrat yang biasanya nasi jadi karbohidrat kompleks, ada lain-lain, talas, ubi, singkong, dan sebagainya itu. Pengganti Nasi. makanan lokal, pengganti nasi di daerah kalian ada apa aja sih, dan kenalin, siapa tuh ada teman yang sedaerah tapi nggak tahu. Terus juga boleh ngasih tips cara olah pangan kayak gitu. Iya, jadi kan lebih kayak variatif dan kita juga menarik juga sih cobanya gitu kan. Iya, betul banget. Tuh. Wah bu, betul banget. Ini masih boleh makan nggak sih? Boleh sih, tapi udah waktunya mau terawih ya. Tapi nggak apa deh, sebentar. Nah, kita tuh mau tahu dari Bu Geci closing statement untuk di soalnya kelangkaan beras ini gimana sih? Soal Coba kehidupan itulah. buat sobat tangan semuanya yang nonton gitu. Yang mana? Bu produser situ apa situ? Yang Sininya. Itu tuh sebenarnya bukan closing statement dari saya ya, tapi kayak mungkin dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya. Dari Romo Irama. Iya, dari Roma Irama. oh ya itu tuh dari rumah ini. Ada. Enggak, saya enggak ini closing statement ya, tapi kayak yang ini kita bisa usahakan bareng gitu, bahwa ya ada suatu masalah jangan menyalahkan satu aja, tapi kemudian coba yuk digali lebih dalam nih masalahnya. Sebenarnya masalahnya kalau cuman karena El Nino aja kita bisa sampai segininya gitu. Maksudnya kayak mulai untuk mencari dan menggali informasi yang lebih dalam, dan jangan tergiring dengan opini-opini yang menyesatkan katakanlah. Mungkin ya omongan orang itu beberapa ada yang nggak bisa dipercaya gitu, termasuk omongan saya ya. Gitu. Itu nggak bisa dipercaya, tapi kemudian teman-teman coba yuk untuk lebih menggali informasi lagi, terus biar nggak ini kenapa sih beras mahal gitu, mulai aware dari situ, dan dengan action yang tadi mengganti makanan beras dengan perumbi-umbian dunia. Jadi jangan sampai mau dikendalikan oleh beras. Nah, Benar. benar. Dan impor.
Oke, itu semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, pengetahuan teman-teman semuanya soal kondisi terkini di perberasan dan kedepannya mungkin jadi tahu coping mekanismenya gimana ya, gitu kan? Benar. Di dalam podcast ini ya mungkin Bu Geci menyampaikan sesuai data yang Bu Geci tahu dan kita ya sebagai yang ingin tahu supaya teman-teman juga pengen tahu, jangan lupa untuk terus nonton podcast Warung Terminal di channel-channel sosial media Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Nanti kita sama-sama closing untuk jargon kita ya, Bu Geci. Like, comment, subscribe. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya juga buat pemberitahuan ada segmen-segmen baru, episode-episode baru di podcast Warung Terminal. Kalau jargonnya, nanti aku bilang podcast Warung Terminal, yuk mampir sini ngobrolin pangan. Yuk mampir sini ngobrolin. Mampir sini. Oh iya. Oke. Oke, siap, ready? Siap. Ready Bu produser ya, kamera ini. Nyalakan, Bu. Oke, 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Dadah. Ibadah puasa.